Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenalkan, nama saya Tamtami Badawi, NIM saya 19 150 100 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview materi studi fikih untuk tugas UTS studi fikih. Yaitu langsung saja di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yang mana ada sumber hukum Islam yang mutafak, yaitu para ulama itu bersepakat, dan ada sumber hukum Islam itu yang mukhtalaf, yang mana para ulama itu tidak sepakat semuanya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang mutafak. Itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, terus hadis, terus ada ijma, terus ada qiyas. Nah, kita akan membahas Al-Quran. Nah, Al-Quran itu, pengertian Al-Quran itu sendiri ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana dalam penurunannya itu secara berangsur-angsur. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber Islam yang paling utama. Nah, itu Al-Quran menjadi sumber hukum yang paling utama itu hujjah dalam Al-Qurannya itu seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Nah, itu untuk Al-Quran, hujahnya itu surat An-Nisa ayat 105. Terus yang kedua yaitu ada hadis. Nah, hadis itu memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu ada hadis qauliyah, hadis fiqliyah, dan hadis takririyah. Kita akan membahas yang pertama yaitu hadis qauliyah. Yaitu hadis qauliyah itu merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW yang mana dinukil oleh para sahabatnya dan disampaikan kepada orang lain, dan ucapannya itu sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW, yang mana para sahabatnya itu melihat kemudian disampaikan kepada orang lain. Terus yang ketiga itu ada hadis takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang mana Rasulullah itu melihat hal tersebut atau tahu, tapi Rasulullah itu diam saja. Nah, itu namanya hadis takririyah. Nah, dari hadis ini itu memiliki beberapa manfaat. Adanya hadis itu memiliki beberapa fungsi atau manfaat terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu ada bayanut takrir, ada bayanut tafsir, ada bayanut tasyri'. Yang pertama yaitu bayanut takrir, yaitu hadis itu menetapkan dan menguatkan hukum di dalam Al-Quran. Terus yang kedua yaitu ada bayanut tafsir, yaitu menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang masih bersifat global, sifatnya itu masih umum, global. Terus ada bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Nah, terus sumber hukum mutafak yang nomor 3 yaitu ada ijma'. Ijma' itu merupakan kesepakatan dari beberapa ulama. Nah, ijma' itu sendiri itu ada 2, yang mana ada ijma' yang sharih
dan ada ijma' sukuti. Ijma' sorih itu adalah kesepakatan itu dinyatakan oleh para mujtahid. Kalau sukuti itu ada beberapa yang mengucapkan, tapi beberapa itu hanya diam saja. Contoh ijma' itu seperti kasus vaksinasi sekarang itu kan masa corona, dan seluruh itu kan diwajibkan, seluruh warga Indonesia kan diwajibkan untuk vaksinasi. Maka kan di masa Rasulullah itu kan vaksin itu kan tidak ada. Nah, terus karena zaman sekarang ada vaksin, maka para ulama itu bermusyawarah bahwasanya dengan adanya vaksin itu kita itu ikhtiar, kita itu berusaha bisa sembuh. Maka hal tersebut itu disepakati oleh undang-undang yang ditetapkan oleh MUI, itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 itu diperbolehkannya imunisasi, itu disamakan dengan itu. Terus sumber hukum yang nomor 4 yang mutafak yaitu ada kias. Kias itu adalah membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Nah, kias itu sendiri juga memiliki beberapa rukun. Yang pertama ada al-aslu, ada al-far'u, ada al-hukmu, dan ada al-ilat. Nah, terus contoh kias itu adalah seperti seperti narkotika. Di zaman Rasulullah kan tidak ada narkotika. Nah, dikiaskan dengan sesuatu yang memabukkan, kan dengan ilat bahwa narkotika itu bisa memabukkan, maka narkotika itu dikiaskan dengan homer dan sejenisnya, sesuatu yang memabukkan. Terus selanjutnya yaitu ada sumber-sumber hukum yang mukhtalaf. Nah, ini yang pertama ada istihsan. Istihsan itu adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias yang jali, yang jelas, kepada hukum yang dikehendaki oleh kias al-khafi, yaitu kias yang samar. Contohnya yaitu kayak diperbolehkan kepada wanita yang hafidhah, yang haid itu untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Terus ada maslahah mursalah, itu suatu perbuatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, seperti lampu merah, adanya lampu merah, terus ada pencuri yang dipotong tangannya, itu kan kalau tidak dipotong kan nanti bisa mencuri lagi, maka masalah mursalahnya dipotong aja, gak apa-apa. Terus ada istishab. Nah, istishab itu adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau, hukumnya itu sudah ada, terus berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya. Seperti ketika seseorang itu sudah wudhu, terus dia itu beberapa jam kemudian tuh dia bilang, saya udah batal atau enggak. Nah, maka orang tersebut itu tidak batal wudhunya, masih punya wudhu. Terus ada sadud dari'ah, yaitu menyegah hal-hal yang membawa kerusakan, seperti contohnya seorang santri yang masih kecil itu dia kan di pondok, tidak boleh keluar pondok. Nah, diakibatkan ketika dia keluar nanti dia itu bisa di jalan kecelakaan, keserempet mobil atau apa, maka dia tidak diperbolehkannya keluar pondok, itu termasuk dari sadud dari'ah. Terus yang selanjutnya itu adalah ada urf. Urf itu adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia banyak, dan mana sesuatu hal tersebut itu dijadikan suatu tradisi. Kayak zaman sekarang ini kan masih maulid. Nah, kayak ada maulid Nabi, kayak ada kalau di bulan Syawal itu ada halal bihalal dan sebagainya. Nah, maka itu dinamakan dengan urf. Itu termasuk sumber hukum yang masih yang mukhtalaf. Terus ada syar'u man qablana, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran agama sebelum ajaran Islam melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seperti ajarannya Nabi Musa, seperti ajarannya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Tapi itu melalui perantara Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir itu ada madhab as-sahabi, yaitu suatu apa ya, madhab as-sahabi itu ya perbuatan-perbuatan para sahabat, perbuatan-perbuatan para sahabat yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu dinamakan dengan madhab as-sahabi. Mungkin itu penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas UTS studi fikih. Mungkin yakfi laliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.